Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham MDKA dan saham Antam yang satu minggu ini naik lumayan tinggi. Apakah minggu depan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MDKA. MDKA hari Jumat kemarin ditutup naik 0,62% ke harga 4.860. Bisa kita lihat di grafik, secara tren MDKA trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan hari Jumat kemarin memang cara candle masih kurang oke menurut saya, dan memang masih belum terkonfirmasi break resisten di 4.800. Resisten ini jika kita lihat satu minggu terakhir berusaha ditembus MDKA. Walaupun hari Jumat kemarin mulai berada di atas 4.800, tapi menurut saya hati-hati ini bisa saja false breakout karena candlenya masih kurang oke. Tapi secara tren memang MDKA masih bergerak sangat uptrend dalam beberapa minggu terakhir ini. Karena diuntungkan karena masuk di sektor emas dan sektor nikel yang 2 minggu terakhir ini harga komoditi ini bergerak naik. Jadi memang masih ada potensi saya lihat untuk mengetes harga 5.000. Tapi kenaikan dalam beberapa minggu ini sudah lumayan tinggi, sangat wajar apabila minggu depan terkena koreksi sementara. Tapi selama masih kuat di 4.800, menurut saya MDKA trennya masih berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin walaupun cuma 0,62%, ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang besar. Asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi dan 2 hari terakhir akumulasinya sangat besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham MDKA di bawah harga 4.500, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, hold saja saham ini. Karena minimal saya lihat ada potensi mengetes harga 5.000. Karena ini merupakan resisten psikologis, pada saat mengetes bisa saja mulai sideways, tapi selama masih kuat di 4.800, hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 4.800, tapi teman-teman harus ingat harga teman-teman entry walaupun masih kuat di 4.800, harganya sudah lumayan tinggi. Jadi harus lebih disiplin dibandingkan teman-teman yang mungkin sudah beli di sekitar 4.500 atau di bawahnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya, Antam juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih ke harga 2.320 dan saat ini menuju target di video sebelumnya di 2.400. Jadi Antam hampir mirip dengan MDKA, sama-sama diuntungkan oleh emas dan nikel. Dan saat ini bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, Antam juga trennya terus bergerak naik. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi secara tren Antam saat ini trennya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga terus bergerak naik. Nah untuk Antam bisa kita lihat asing juga masih terus lakukan akumulasi. Walaupun jumlahnya tidak sebesar MDKA, tapi ini masih akumulasi. Dan broker summary pun terlihat ini masih akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham Antam, masih sangat layak untuk di hold. Saya lihat masih ada potensi untuk mengetes resisten 2.400. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di 2.650 sampai 2.700. Tapi tetap sama Antam karena 1-2 minggu terakhir sudah naik sangat tinggi, masih ada potensi untuk terkena koreksi atau terkena pullback pada saat mengetes harga 2.400. Karena itu untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan FOMO untuk beli di harga sekarang atau malah di harga lebih tinggi. Walaupun memang masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, sebaiknya tunggu pullback dulu. Apabila bisa tunggu di sekitar harga 2.200 itu akan lebih oke.
Jadi paling aman tunggu Antam terkena koreksi dulu mengetes harga 2200. Apabila masih kuat bertahan dan rebound, baru teman-teman yang baru mau entry ikutan entry akan lebih aman apabila seperti itu pergerakannya. Daripada sahamnya terus bergerak naik tinggi, hati-hati apabila polanya terus naik, teman-teman beli di harga atas, penurunannya biasanya lebih tajam. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham TINS yang memang beda dengan saudaranya. TINS saat ini masih turun 0,39% ke harga 1275. Walaupun tidak uptrend seperti Antam, TINS memang dalam 2 minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, sempat mengetes harga 1100, tapi bisa kita lihat saat ini TINS mulai rebound dan telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi mencoba untuk naik di atas harga 1300 masih gagal break dan saat ini mulai sideway kembali. Jadi TINS juga secara tren menurut saya masih oke karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Cuma bisa kita perhatikan di sini beberapa kali TINS berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break. TINS kembali melanjutkan penurunan. Ini yang membuat teman-teman harus hati-hati apabila sudah membeli saham TINS di harga bawah. Apabila ternyata kita pantau dalam beberapa minggu ke depan TINS kuat berada di atas garis EMA 50 dan naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1355. Apabila ternyata gagal break, hati-hati TINS ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan. Karena selalu saya jelaskan selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, sebuah saham masih belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada penurunan ini masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi TINS saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju harga di garis EMA 50 di sekitar harga 1235 sampai 1240. Jadi apabila teman-teman mau coba pantau menurut saya masih oke. Tapi paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila TINS masih kuat berada di atas garis EMA 50 bisa coba entry. Dan hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk target take profit jangka pendek apabila beli di sekitar garis EMA 50 itu di harga 1300 sampai garis EMA 150. Di sekitar harga 1355. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham BBKP yang hari Jumat kemarin naik 6% lebih ke harga 127. Jadi untuk saham BBKP 1 minggu terakhir ini saya pernah analisa pada saat BBKP masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Pada saat itu saya menjelaskan walaupun belum terkonfirmasi break tapi BBKP menarik untuk dipantau. Karena apabila berhasil break maka secara tren akan terkonfirmasi BBKP sudah tidak bergerak downtrend. Jadi dalam beberapa minggu ini memang beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, BBKP masih gagal break. Tapi hari ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 119. Dan kenaikan ini membuat BBKP berada dekat dengan target di video sebelumnya di harga 130. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Jadi secara tren saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Jadi walaupun harus hati-hati karena BBKP masih belum berhasil break garis EMA 150. Jadi tetap harus hati-hati walaupun BBKP berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 6% lebih hari Jumat kemarin masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masuk akumulasi. Jadi untuk BBKP apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau harga 120 masih bisa hold terus selama harga tersebut tidak terlewati atau bisa pertimbangkan untuk swing trade dan take profit dulu apabila minggu depan BBKP ternyata masih kesulitan untuk naik di atas harga 130. Jadi bisa take profit dulu apabila gagal break harga 130, setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Atau strategi kedua hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh untuk take profit itu di 150 sampai garis EMA 150 di harga 152. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.